pimpin doanya dulu. Kita berdoa bareng-bareng ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Alhamdulillah ya, masuk semua. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang interaksi sosial. Apakah ada yang tahu tentang interaksi sosial? Iya benar, interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis antara individu dengan individu satu dengan individu lainnya atau kelompok satu dengan kelompok lainnya. Nah, terus kita masuk ke dalam konsep interaksi sosial. Nah, manusia merupakan makhluk sosial. Nah, artinya manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Di sini dibutuhkannya antara hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kalian pasti mengenalkan manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain. Maksudnya jadi kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dari mulai kita kayak kalian belajar atau main, pasti kalian membutuhkan kehadiran orang lain. Ketika kalian kesulitan, kalian juga membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, ada yang tahu apa aja? Nah, benar, kerjasama. Kerjasama merupakan bentuk usaha bersama antara individu satu dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, apa yang kedua, ada yang tahu? Benar, akomodasi. Akomodasi merupakan sebuah proses ke arah peleburan kebudayaan sehingga setiap pihak bisa merasakan kebudayaan tunggal sebagai kepunyaan bersama. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor interaksi sosial. Nah, yang pertama adanya proses meniru, skala sikap atau dorongan untuk berubah. Jadi artinya kita tidak akan jadi manusia itu bisa berubah, tidak hanya menjadi jelek, tidak baik saja, melainkan berubah menjadi adanya dorongan dari orang sekitar untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya itu tentang jenis-jenis komunikasi. Ada yang tahu gak jenis-jenis komunikasi? Ada berapa? Ya benar, ada dua. Yang pertama komunikasi lisan atau verbal, dan yang kedua komunikasi nonverbal. Komunikasi lisan bisa dilakukan secara langsung ataupun dilakukan melalui sebuah telepon ataupun bisa dilakukan secara langsung. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini dilakukan dengan cara gerak-gerik. Jadi tidak langsung, misalkan kita hanya memberi isyarat kepada orang yang akan kita ajak berkomunikasi. Selanjutnya yaitu akulturasi, yaitu proses yang timbul dari sebuah kebudayaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor interaksi sosial. Nah, yang pertama adanya proses meniru, skala sikap atau dorongan untuk berubah. Jadi artinya kita tidak akan jadi manusia itu bisa berubah, tidak hanya menjadi jelek, tidak baik saja, melainkan berubah menjadi adanya dorongan dari orang sekitar untuk menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh interaksi sosial. Nah, sebelum masuk contoh, tahu kan sekarang kondisinya berbeda dengan dulu. Sekarang lagi adanya virus corona ini. Nah, di masa pandemi ini kita manusia tidak bisa berkomunikasi atau interaksi secara langsung. Kenapa? Karena virus ini menyebar melalui perjabatan tangan, berdekatan, dan lain-lain. Nah, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk berjaga jarak agar virus ini tidak gampang menyebar. Nah, maka dari itu interaksi sosial tidak akan terjadi. Nah, tapi walaupun lagi pandemi, interaksi sosial mau bagaimanapun harus tetap terjalin. Yang tadinya mungkin bisa terjalin interaksi sosial sambil kita menonton, makan, dan lain-lain. Namun sekarang beda kondisi.
kondisi, tapi masih tetap harus masih bisa tetap terjalankan dengan cara kita melakukan interaksi sosial melalui media sosial ataupun teknologi seperti WA, Instagram ataupun lain-lain. Karena jika tidak melakukan interaksi sosial, mungkin ya tadi Ibu udah ngasih tahu kan, kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri, dan interaksi sosial mau bagaimanapun harus tetap terjadi karena kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Nah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Nah, untuk materi yang akan datang, Ibu akan masuk menjelaskan tentang hubungan sosial. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.